Salah satu yang menarik tuh waktu di Belanda kan lagi. bapak gue udah nggak ada ini kan udah nggak bisa ngirim lah Iya. jadi gue harus berjuang sendiri. Gue tuh jadi satpam di sekolah. Oh really? Makanya gue bilang ini ketinggalan. Bayarannya 25 euro per jam. Begadang. Enggak, per kali. Serius? Gitu. Jadi Begadang. enggak. Jadi gini, Per shift gitu? per shift. Jadi Oke, kita ada di Enkimopedia. Sekarang kita cukup berbeda nih. Kita ada di luar, kita ketemu narasumbernya langsung, ketemu nggak melalui Zoom ya, karena kondisi sudah mulai lah ya, sudah mulai bisa. Jadi kita janjian sama narasumbernya itu di kios kopi kita ya, X-Noi Kitchen di kawasan T-Square Tebet. Nah, ini tempat nongkrong yang cozy banget, ada open space-nya. Nanti kalian bisa lihat di video kita sebelumnya. Kopinya mantep. Kopinya mantep kenapa? Karena kopi mereka ini di roasting sendiri ya. Jadi mereka tidak mengambil langsung biji kopi dari tempat lain. Mereka benar-benar merosting sendiri biji kopinya dan itu pasti terjamin. Nggak hanya nyediain kopi, tapi mereka juga nyediain berbagai macam minuman, non-coffee, snack, hingga makanan berat. Narasumber kali ini itu ada Nita. Siapakah Nita ini? Ya, gue kenal tuh dari SMA, ya kan? iya. 1 tahun di atas gue, jadi hitungannya senior. Menurut gue orangnya unik banget. Jelas beda 180 derajat sama gua. Bisa dibilang apa? Ambisius deh. Yap. Ambisius. Hobinya itu salah satunya belajar. Agak serem sebenarnya gue. Iya kan? Nah, bener kan? Sekali lagi kebalikan sama gua dan Theo. Jelas. Lu? Enggak, lu juga enggak. Lu juga enggak belajar deh. Enggak usah bilang lu belajar ya. Kalau gua kan mencari cara supaya enggak terlalu banyak belajar, tapi mendapatkan nilai-nilainya itu memenuhi syarat. Yang penting lulus. Nyontek berarti kan? Gue gak pernah nyontek, gila dari dulu. Kalau lu ngomong ya gimana caranya nggak SD sampai SMP gue nyontek lah, tapi nilai SMA kan bagus. kalau nyontek dikeluarin ya. korelasinya ke sana jadinya gitu. Kalau SMA nyontek dikeluarin, jadi kuliah gue nyontek NG doang, nggak ada yang lain. Kalau kuliah gue, ya. Nita apa kabar? Halo Teh. Garing banget sih. Hai. Ya Allah. Baik. Hari ini baik. Kabarnya. Baik. Garing banget sih loh. Baik kan? Tuh kan. Udah suruh serius dia. Langsung masuk aja ya ke topiknya. Masuk aja. Oke. Nyambung ke tadi kita bicara terkait Nita ini seseorang yang sangat ambisius, gitu kan ya. Pilihan lu waktu itu ketika lu mau kuliah, boleh ceritain nggak? Boleh detail, boleh nggak, terserah lu. Tapi akhirnya lu ngambil apa dan kenapa? Ini realnya ya. Oke. Gua jujur nggak tahu mau ngambil apa. SMA. Gua nggak tahu. Gua ngelihat babe gua kan bokap tuh teknik sipil, tapi kerjanya sama sekali nggak teknik sipil. Jadi dia akhirnya kerja di manajemen kontraktor kayak cuma beberapa tahun awal setelah dia balik dari kuliah di luar. Oke. Terus sebenarnya waktu itu pengen ke satu kampus di Bandung gitu ya, ngambil arsiteknya. Sebenarnya gue ngincer paduan suaranya karena gue dari dulu sukanya. Basically akhirnya gue apply di salah satu perguruan tinggi negeri teknik sipil. UMPTN, belajar tuh 10 bulan terakhir. Di titik-titik akhir mah gue bilang, lu hati-hati ya cewek sendiri di teknik sipil gini, coba ya cari backup gitu. Cari backup, gue udah belajar 10 bulan gitu kan ya, UMPTN males banget gitu kan ya kalau suruh cari backup gitu. Akhirnya ini agak spiritual religius gak jelas ya. Basically gue itu lagi bulan prapaskah, gue mimpi gue pakai alma mater warna merah marun. Gue gak tahu alma mater siapa. Terus gue telepon sama si Yoyo yang waktu itu masih pacaran, gak lama banget ya. Terus gue telepon, lu jurusan apa? Teknik informatika. Yaudah, gue pengen apply BINUS gitu. Terus Lu yang ngomong? Gue ngomong. Bukannya Yoyo? Kan, Lu? sejak kapan lu gak ada omongan sama sekali kan? Iya deh kayaknya coba. Terus gue beneran ke kampusnya tuh. Gue gak tahu BINUS apa bahkan. Tapi lu tahu kan ada kampus namanya BINUS? Ada, kan? tapi gue nggak tahu di situ jurusan apa. Serius gue nggak tahu. Terus gue melihat admission ya bahasanya sekarang ya, yang buat daftar itu pakai alma mater warna marun yang ada di mimpi gue. Seriously, it is true story. Oke. Ya udah, gue beli formulir ya. Emak bapak gue bingung karena gue nggak pernah bahas kampus ini sama sekali gitu kan. So basically gue beli formulir, again gue bingung jurusan apa. Nah at that point kita juga ada anak CC lah ya yang di paduan suara sama udah di situ gitu kan. Terus gue nanya, lu jurusan apa? TI sama statistik gitu. Apaan tuh? Tapi lu ambilin aja deh. Dia bilang, lu ambil aja
matematika, soalnya kan kayak lu anak IPA terus lu seneng kalau statistik tuh begini-begini, kalau matematika agak lebih luas tapi belajar statistiknya gitu. Ya udah ganda ya, keren juga ya. Ya udah gue apply. Seriously, sesimpel itu. Gue nggak mikirin apa-apa. Sejauh apa gitu nggak. Gue bener-bener jadi anak mami, quote-unquote yang udah yang penting kuliah. Seriously, gue no idea at all. Gue cuma mikir, oke, bayaran kuliah nggak jauh-jauh amat, kuliah 4,5 tahun dapat 2 gelar. Kepake nggak 2 gelar tersebut? Setahun ini sejak gue ngerjain yang sekarang, apalagi di combine sama S2, kepake banget. Dari sisi apa? Data sama teknologi. Karena gue ambil, gue belum ngomong jurusan ya, gue kan ambil TI, teknik informatika sama matematika. Oke. Ketika kita bicara sudah lulus, terus lu sempat kerja dulu ya berarti ya? Iya. Nggak langsung ambil S2 ya? Enggak. But then lu ambil S2. Yes, exactly. Gimana ceritanya? Nggak tau, dari dulu prinsip gue gini, kalau lu mau S2, jangan dari S1 langsung. Lu kudu kerja dulu, karena jurusan apa yang mau ambil S2 itu harus maunya lo banget. Lo udah tahu banget apa yang lo mau. That's why gue ngerasa punya kesempatan kerja itu harus diambil dulu. Sebenarnya agak tweak itu ceritanya. Jadi serunya adalah gue udah apply. Di saat gue apply S2 terus gak ada kabar, karena gue nggak apply beasiswa. Gue pasti nggak bisa berangkat kalau gue nggak dapat beasiswa. Kenapa? Karena di saat gue udah decide 2010 itu bokap gue kan sebenarnya udah retire ya, tapi masih di extend terus lah sama aku. Jadi waktu gue bilang, Pak, gue mau keluar negeri buat sekolah. Oke, Papa masih ada lah sisa gini-gini ini, kamu buat berapa? 2 minggu setelah kejadian itu ngobrolan, bokap gue diputus kontraknya. Di situ gue nggak pernah lihat bokap gue nangis. Di situ dia merasa bahwa ada sebuah komitmen yang akhirnya dia bisa omongin gitu ya untuk anaknya berangkat. Ya akhirnya dia nggak bisa ngewujudin itu. Di momen itu adalah kita biasa naik mobil mewah, gue harus naik bus kota, gak bisa bayar supir, and everything just gone. Dia bilang gak ada duit, enggak gitu, tapi it just all the privilege dia stop aja gitu kan. Karena bokap gue habis posisinya tinggi di semuanya privilege aja, tiba-tiba ya dia karena kan kantor ya karyawan gitu, so it's just stop aja gitu. Gue cuma bilang sama bokap gini, Papa sampai sekarang di kontrak 4 tahun deh, 4 tahun atau 5 tahun gitu ya, itu udah privilege loh. So when you are cut udah di umur segitu ya udah. Terus anak Papa udah besar, Pak. Emang kamu ada duit? Ada, kaget. Ya karena gue jualan MLM dan waktu gue dan waktu gue akhirnya suruh naik bus, gue langsung bilang, Pak, naik ini jurusan Pulau Gadung gini-gini. Bokap gue bingung, kenapa lo tahu? Ya karena gue pernah jualan di bus. Kenapa nggak cerita? Ya karena gue kalau cerita gue pasti nggak boleh. Gue bilang udah Pak. Terus kamu berangkat di mana? Gue ada tabungan, gue pernah trading, gue masih ada sisa trading malam kan, gue juga trading pasar US, gue belajar gitu kan. Ya udah, gue ngelesin, gue ketua himpunan, gue ngejob, gue nyanyi, gue ngamen, ada juga. Minimal buat beli laptopku aku ada. Berangkatnya aku cari beasiswa. Sampai akhirnya gua belum dapet tuh. Terus gua ditelepon lah kantor gue sekarang dari BINUS. Ditawarin mau kerja di BINUS enggak? Ya enggak tutup mata gitu ya. At that moment karena kenaikannya lumayan banget, gua terima. Posisinya adalah IPPC, International Partnership. Nah karena gua tahu gua harus mengubur mimpi gua untuk internasional, gua terimalah tawaran itu. Jadi kayak Tuhan tuh pas banget tuh. Jadi gue lagi proses itu, belum ada kabar intinya. Terus BINUS manggil dan international, gue pikir ya udahlah kalau international gue nggak caranya begini, ya mungkin pakai cara yang lain. Ya sudah, gue terima ya di BINUS. Informasi BINUS terima, gue tekan kontrak, masuk kantor sebulan, gue diterima beasiswa. Bingung gue, karena isi kontraknya denda kan. Gue bingung. Ada denda. Udah tanda tangan? Udah kerja sebulan. Ini gue gimana ya? Gue bingung. So basically gue di sana, gue ngomong lah sama atasan gue gimana nih gitu kan. BINUS bilang, ya udah kita support ini tuh. Bilang nggak usah deh gitu. Gue cuma takut ya biasalah kan anak baru, gue takut ikatan batin panjang gitu kan. Sampai sekarang ternyata gue panjang ya di sana ya. Ikatan batin coy namanya. Akhirnya terima beasiswanya, tapi gue nego. Kalau gue terima beasiswanya sekarang, gue kena denda karena kan status gue yang sama BINUS masih proses juga. Denda lu berapa? Sekian. Oke. Lu interview lagi sama direkturnya ya. Ini kampus tuh kayak, gue tuh masih belum tau kan. Ya sama kayak S1, S2 tuh gue coba nyari yang penting gue keluar negeri. Kampusnya bagus enggak, gue gak peduli. Pokoknya yang penting gue keluar negeri karena gue pengen belajar hidup. Ambil kuliah bisnis, udah. Dan kuliah bisnis gak ada beasiswa. Jadi kalau siapapun ada kampus di luar negeri ngasih gue beasiswa, gue berangkat. Gue cuma mikirnya kayak gitu waktu itu. Akhirnya? Terus gue kesana ditelepon. Direkturnya interview 1 jam, ya udah gue interview tuh 1 jam by phone, kan dulu belum ada Zoom ya, interview by phone kita sama direkturnya. Terus dia bilang, oke, kita akan meeting internal lagi. Finally gue bisa dapet ya hampir full scholarship, itu puluhan ribu euro gitu ya, plus gue dapet dormitory buat kompensasi kontrak gue untuk 10 bulan. Jadi skripsi kan gue boleh balik Indo katanya kalau skripsi ngerjainnya.
Terus gue ngomong bokap gimana, yaudah I'll take it gitu kan. Terus di saat yang bersamaan dari bosnya bilang udah kamu berangkat aja, tapi yang penting kamu komit untuk balik. Sedangkan gue tanya beasiswa ini, gue harus komit di Belanda nggak, lu justru harus balik gitu kan, buat ngembangin negara lo. Oh ya udah, dan gue angkat. S2-nya, sorry, tadi belum diperjelas. S2-nya ambil apa? Oh, gue ambil International Business. International Business di Tias Nimbus Business School, di Utrecht. Jadi bisnis lah ya intinya. Ambil bisnis, jadi gue dapet ya, ke luar negerinya dapet, ambil bisnisnya dapet, terus kampus bisnis yang bisa ngasih beasiswa dapet. Nah, sebenarnya gue masih pengen nanya tentang international business itu sih. Kira-kira belajarnya apa aja gitu? Oke. Belajar yang paling gue kena itu adalah tentang strategic management sih. Belajar kalau di sana gue jujur belajar culture. Karena iya, lu di sana nggak belajar culture, tapi kalau di sininya sama belajar culture. Oh, oke. Karena lu kalau di luar negeri kan kampus gue salah satu kampus yang paling internasional ya. Jadi muridnya 20-an nationalities. Nah di sini Indonesia 34 provinsi, lo ada orang Sumatera, lo ketemu orang Jawa, lo orang Kalimantan, semuanya punya cara berbeda. Kalau bahasa komunikasi ada low konteks, high konteks, nah itu kan semuanya beda banget. Itu kepake banget. Gue tuh ada satu case, 2 mata kuliah pertama gue hampir nggak lulus, gue remet. Nita remet nih. Serius. Nita remet. Nilai gue 40 atau 50 gitu kan. Terus gue takut beasiswa gue dipotong. Kenapa? Gue stres banget. Gue accounting lemah. Jadi gue terpaksa di situ belajar. Itu yang gue remet pertama. Tapi setelah itu beberapa nilai belakang setelah gue belajar ngotot pun itu 60-an. Kan kesel ya. Mungkin gue bagus kali kok ada Eropa ya. Betul. Iya kan siapa tahu. Akuntansinya doang. Hubungan sama orang lu minus ya. Kan mungkin kan gue jadi pinter kalau di sana kan nggak tahu. Tapi bisa jadi loh. Karena di sana itu gue bingung kan. Jadi dia tuh kuliahnya modalnya cuma 4 hari. Satu mata kuliah 4 hari selesai. Jadi gue belajar 2 minggu sebelumnya dikasih tugas. Sama suruh baca buku. Di kelas tuh cuma 4 hari karena lo nembangin dosen bukan di Belanda. Dosen gue tuh dari Malaysia, dari UK, dari setelah dia 4 hari kuliah, dosennya tuh bilang setiap kali kelas tuh ya awal-awal tuh nggak biasa. Lu ada nanti tugasnya kan kemarin berapa persen tuh dari ini dari belajar buku sama bikin PR. Terus nanti di kelas lu case study tuh 50% gitu. Lu nilai di situ terakhir ujian nanti belakang. Nah jadi use me dia bilang. Gue nginep di hotel ini. Gue bisa terima student sampai jam 8 malam. Thank you. Feel free to come to my hotel. Udah awal-awal gue nggak biasa kan modal, makanya gue bilang nilai gue berantak karena temen-temen gue bule-bule kelihatannya party gitu ya. Kalau di kelas udah segini mereka belajar dan mereka tuh bener-bener 2 minggu pertama tuh belajar di kelas bikin mind mapping doang. Apaan 2 minggu apa belajar? Yang penting lu belajar. Itu penting. Itu penting. Itu nggak usah. Dari dulu lu juga begitu. Nggak usah catet. Yang bikin gue kena banget itu waktu ada makanya gue kayak study management nih. Nggak apa-apa. Soal ujiannya tuh cuma 4 nomor. 4 nomor soalnya pendek 8 halaman folio lah ya. Masih nulis dulu. Lu nulis sampai 8 lembar? Enggak, disediainnya gitu. Oh, disediain. Soalnya nomor 1 nih, ini yang bikin gua di situ baru tahu ya. Soalnya cuma 1. Intinya apa yang lo tau soal outsourcing? Titik. Oke. Terus udah, nilai gua 60. Gua nanya. Kenapa? Karena open book loh. Ulangan di sana open book. Terus gua kan bingung kan. Asia rata-rata nilainya mentok di 60-70. Nyalin. Terus gue nanya kan, what do you expect the answer dong? Gue penasaran ya. Terus dia cuma jawab gini, if you are finance guy, outsourcing gimana plus minusnya? If you are sales managers guy, if you are the CEO, how do you think? Put it, apapun yang ada di kepala lo tulis. That's how we give you the score. Kita tahu that you have critical thinking, that you know how to deal with, how you know the process. Sehingga ketika lo dapat 60 itu yang terjadi adalah lo hanya menjelaskan apa yang di buku. Outsourcing itu apa? Outsourcing gitu. Iya. Jadi nggak menjelaskan apa pemikiran dia tentang outsourcing itu nilai buku. Kasian kali ya. Nilai buku. Enggak. Apakah itu tidak menjawab pertanyaan sebenarnya? Iya. Buat si dosen itu nggak menjawab pertanyaan karena everybody can do it. You don't need to go for S2 di luar negeri pula gitu untuk menjawab itu. Dan itu gue kena banget. Dan sejak satu gue tahu, gue ikutin mulai party. Gak apa sih? Gue juga nggak tahu. Gue party. Gue belajar sebelumnya di kelas kerjanya gue cuma bikin mind map. Itulah kenapa bisnis proses gue dan integration mindset gue tinggi banget sekarang. I like using mind map. Itu very powerful. To connect the dot itu bahasa gue sekarang. Crazy. Anyway. Itu beneran dan itu kepake banget sekarang. Lo bisa kayak ketemu sesuatu, ini bisa begini. Karena gue dipaksa. Kerjaan gue akhirnya bikin mana tuh di 6 mata kuliah terakhir. Beda banget. Jadi bukan mata kuliahnya sebenarnya, tapi how to. Jadi gue udah gak pusing ujian lagi. Beneran. Karena lu once lu ngerti, tutup buku, lu even bawa buku pun lu gak akan buka. Karena lu tahu lu mau nulis apaan udah. Dari cerita yang gue dapet nih dari si Momo ya.
kan satu angkatan dari SMP kok nggak salah kan, pernah suka sama lu dulu tuh selalu jadi orang yang cerdas dan Dulu pembelajar cerdas. dulu cerdas. tadi kan ngomong kan dulu kita kan nggak tahu sekarang, kayaknya tuh konsisten menurut dia ya, setiap tugas setiap PR. Kalau gue nangkep dari kata-kata ini ya, selalu pengen di atas. Gua Ya, nggak kayak pemikirannya begitu kan. Kan dulu ambisi kan dulu ya. Dulu. Iya. Bahkan ada kata-kata hebatnya nggak cuma di bidang akademis, tapi non akademis. Lu main basket kan? Iya. Meskipun dengan tinggi segitu dia main basket. Kerjanya pokoknya bagian yang korban kesikut sama jatuh. Aktif di OSIS, Iya. basket, padus, sampai bentuk padus Iya. di gerejanya dia. Gitu kan. Katanya pertanyaannya paling lucu sih. Lu terbuat dari apa sih sebenarnya? Dulu tuh pengennya apa sih sebenarnya? Apa yang begitu tuh kenapa? Mungkin gue tuh selalu be the best version of me sih. Banyak orang suka ngira memang gue ambisius. Dulu bener, sampai SMP tuh gue ambisius parah. Sampai kalau nilai gue jelek, gue nangis. Gue ada fase itu. Bahkan Gak sampai nyontek itu, gak nyontek aja. Enggak. Serius. Oh, kecuali ada. Gue nyontek kalau pelajaran Mandarin. Oh ya itu juga sama lah ya, Nyontek aja nggak Jelek. bisa sampai ngeliat loh. Nggak bisa nyalin. Itu juga. Nah, SMA masuk Sanur kan. Gue nemuin banyak orang yang itu, bahkan gue nggak bisa bilang ngomong pinter ya, lebih smart, kritis, they know what they do. Nah itu yang bikin gue sejak SMA gue udah nggak terlalu peduli. Gue kayak ranking udah ya mungkin masih top 10 lah, tapi gue udah nggak terlalu ngeliat bahwa kalau gue nggak ranking tuh gimana gitu. Tapi gue tuh benar-benar tergelitik sama orang Sanur yang kayaknya punya mau tahu dan mau ngapain Lebih tuh jelas dari gitu. lu. Lebih dari Nggak lu harus atau lebih sih, tapi kalau ditanya tuh tahu aja mau ngapain gitu. Kompetisinya ada jadinya. Heeh. Dia ketemu Kompetisi yang gue cari, bukan kompetisi dalam hal knowledge gitu. I just do my best aja gitu. Dan gue bener anaknya tuh total mungkin bahasanya. Gue lebih seneng dibilang total daripada ambisi sekarang. Kalau total gue ngakuin. Karena itu makanya gue suka overtime. Parah. Dari dulu itu dari dulu. Dari kelas 6 SD tuh gue parah. Kalau tidur tuh udah parah. tidur tuh Di atas jam 1 pagi gitu. gitu. Iya. tapi untuk sesuatu yang produktif gitu. Produktif. Karena belajar coy, emang Buat gua YouTube produktif. Mengembangkan diri. Enggak, gue nggak belajar juga. Gue tuh dari kelas 5 SD udah, kan gue ngeliat teman gue tuh punya kartu nama. tulis diari. Bukan usia. Itu ada juga. Itu yang kartu nama. Dulu kan adalah kartu nama label-label gitu kan. Cuma bapak emak gue tuh ya cuma beliin stiker gitu kan. Gue pengen. Terus gue punya komputer. Jadi gue tuh SD tuh jualan. Mau nggak lu gue desainin? Terus lu beli Jualan. Sumpah. Gue kayak 500 perak, 200 perak sampai 500 perak. Ada yang 1000 kalau apa. Bikinin birthday card, postcard buat bagi-bagi sama anak SD. Om tante Karena nggak gua tahu. punya. Tahu kalau Oh, tahu. tahu nggak ya? Tuh kan. Om tante. Tapi printernya masih yang itu ya tit yang Iya, yang tahu. itu lah gitu. Iya, Ya, yang dot print lah gitu. Iya. Iya, itu gue jualan pertama tuh pas SD itu. Tadi kita udah ngomongin nih totalitas yang sudah dilakukan. Terus menurut lu mau yang membuat lu berkembang sampai sekarang selain yang udah kita bicarakan ya tadi ya, ada yang lain nggak faktor yang lain? Mungkin filosofi hidup dari bocah gue kali ya, dari bapak emak gue ya, bahwa selalu memberi daripada menerima itu kena banget sih. Dan memberi itu kan gak harus barang. Gara-gara filosofi itu gue selalu berpikir kalau ditanya ke depannya lu mau apa sih? Ini gue bukan mau menakuti apa, tapi kalau ditanya ya gue pengen waktu gue nanti meninggal tuh banyak yang doain gue. Ya apapun yang gue lakukan, kenapa gue total? Karena gue pengen punya footprint di mata orang gitu. Apapun. Dan gue selalu tahu karena ya ekonomi ya gitu-gitulah, nggak sampai gimana. So gue harus giving others dengan cara yang berbeda. Makanya tenaga gue, pemikiran gue, buat gue itu yang harus gue kasih ke orang lain. Meskipun kadang-kadang ya keluarga gue suka komplain gitu kan, kok buat lo sendiri lo nggak pikirin gitu kan. Ya tapi puasnya beda gitu. Puasnya beda itu sih. Jadi bonyokku selalu bilang ya apa ya, kalau bahasa Cina tuh puhao ise ya. Gimana? Taruh. Gue merasa ini nih yang Cina di sini nih. Tidak baik. Apa puhau isu? So tahu lu. So tahu. Muka lu gak cocok. Kan boleh sotoy. Gue juga nggak tahu sih arti sebenarnya, tapi sering banget dari kayak gitu ya. Maksudnya ya lu kalau udah kasih tuh udah ikhlasin aja. Nanti baliknya caranya pasti berbeda. Oh, oke. Dan itu yang gue percaya sampai hari ini. Nyokap sih terutama yang nilai-nilai seperti ini gitu. Terus kalau ada orang sakit, orang meninggal gitu, terus Harus saya bantu. datang. Kalau orang wedding nggak bisa, ya udah. Tapi kalau sampai orang meninggal, sebisa mungkin apa yang lu kenal, lu kudu datang. Mau jam berapapun, mau semalam apapun, itu lu sempetin datang. Nilai-nilai itu yang menurut gue setelah gue lakukan ke belakang itu banyak, dan terutama waktu gue sakit. It's just miracle. Ya pernah lah pasti ya, lagi naik.
terus turun. Kita kan ada atau dua cerita yang tiba-tiba drop, semua privilege hilang. Satu cara paling ampuh lu untuk ngembaliin mood lu atau itu pas lagi down itu ngapain? Have fun-nya gue tuh bener harus ketemu orang. Iya. Iya. Oh 2 tahun menderita berarti ya? Bukan gue tuh paling happy kalau ada kondangan tapi pakai prokes di limit orang. Wah gue bela-belain tuh gue datang nanti jam segini supaya gue cuma keluar dari rumah aja. Even gue cuma makan ataupun break snack gitu ya, yang penting gue ngajak orang karena gue kalau snack sendiri atau cuma jalan kemana sendiri nggak hilang tuh moody gue. Oh di kantor gitu? Iya karena gue anaknya overthinking, itu jeleknya gue. Jadi gue tuh harus ketemu orang, ngobrol, nyampah. Kadang-kadang nggak nyampah juga sih, cuma tumpah ngobrol, aja iya. Gitu ya. Mood gue biasanya balik habis itu. Tadi kita masih bicara tentang totalitas ya. Apakah lu mengkategorikan diri lu sebagai workaholic? Jujur mungkin iya kali ya. Kalau ngeliat definisinya workaholic. Totalitas gue membuat jadi workaholic. Nah, iya. Karena standar yang gue pakai standar gue. Mungkin itu yang bikin gue workaholic. Is it good? To be a workaholic? Sekarang sih gue udah bilang gue. Makanya gue sekarang berusaha ya. Gue bilang gue I'm not a role model for this gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling penting itu bukan kerja banyaknya, tapi ini nih. Mindfulness, bahasa anak sekarang. Wow, boleh dijelaskan lebih banyak mindfulness itu maksudnya ya? Yang gua tahu adalah, satu be presence, sama ya lu kalau ngobrol, makanya gua kenapa terima tawaran salah satunya adalah minimal gua jauh dari handphone. Kalau nggak tuh handphone terus di tangan, sumpah lu. Sumpah. Iya. Gua susah. Gua aja domain karena tadi pola pikir yang gitu ya. Jadi gua ngeliat apapun tuh bisa nyambung. Bahkan gua nanti bisa bilang, ini nanti di bisnis gua bisa nyambung gini. Ini untuk anak gua begini. Nggak berhenti mikir. Sebenarnya kalau gua gara-gara si totalitas gua dengan totalitas yang pakai standar gua dan perfeksionisme gua. Gua tuh selalu bikin yang baru. Guanya makin senior, teman-teman gua kadang-kadang makin selalu baru kan, nyubi junior. Nah gapnya gede, jadi kadang-kadang gue tuh menuntut. Nah ini gue lagi terus turunin gitu, bahwa ya orang tuh punya namanya learning curve gitu. Nah itu yang untuk menekan workaholicnya gue. Gara-gara totalitas tim nggak kelar, gue paling gampang untuk take over. Itu yang gue sekarang ya udah kasih 2 hari nggak apa-apa lah gitu. Lu nggak harus 2 jam lah. Satu hal yang itu itu yang paling berat. Okay, there you go. Tadi gue mau nanya tentang passion, tapi obviously gue bisa melihat lu sudah ketemu passion lo. Jadi bahasa gue mungkin purpose. Ya, kalau ke passion tuh gue bingung soal. Gue dari dulu selalu agak gimana gitu. Oh, coba tolong jelaskan sedikit apa pandangan lu akan passion dan purpose. Passion itu karena lo tahu apa yang lo suka dan lo bakal in banget, lo total ngerjainnya ke sana. Tapi apakah itu akan berdampak? Itu akan membuat lo tuh punya nilai hidup lebih dalam jalan hidup. Jadi sebenarnya itu ada sih. Jadi gue karena gue punya purpose untuk mendapatkan purpose, akhirnya gue belajar mencuri. Karena purpose kadang-kadang belum tentu lo suka, tapi lo tahu dengan melakukan ini lo akan bisa berdampak ke orang lain. Sambil lo akhirnya nemu purpose gue yang ini bisa ditemuin dengan cara yang seperti ini sehingga sesuai dengan apa yang gue suka, apa yang gue mau. That's passion. Jadi gue lebih suka menambahkan kata purpose. Anyway, so apakah lu mau pensiun dini atau lu justru takut pensiun dini? Kalau dari gue ngeliatnya ya, gimana? Siapa yang nanya lo? Kan gue ngeliatnya dia kan. Iya, gimana? Kan pendapat lo. Ya, pendapat gue nggak akan sih, nggak akan sih. Iya. Kerjaan kan ada masa pensiun ya, gitu. Yeah. Tapi gue memang pengen terus berkarya sampai lu gak usah ngomong dini, setelah kelar pensiun aja gue pengen bisa karena gue masih punya mimpi jadi filantropis itu loh. Gimana apa? Pengen giving back aja filantropis. Iya, kalau filantropis semuanya dihitung dengan dana ya terbatas itu, tapi apa gitu nggak akan pensiun dini kan ya enggak, jadi gimana? Oke. Salah satu part yang gue tahu mungkin salah yang paling down dari hidup lu itu kan terjadi beberapa tahun kali ya. Berapa tahun? 2 tahun kemarin. 2018 gitu kan. Lu didiagnosa yang mungkin semua orang kaget ya kan. Sedikit waktu ditembak sama dokter gitu kan. Hasilnya ini. Feeling lu gitu. Ngomong aja enggak apa-apa. Gue jadi bingung kalau kayak gini. Iya kan ditembak. Jadi kan benar-benar ditembak. Iya, gue waktu itu divonis breast cancer stadium 2B. Iya. Ya itu menarik sih. Tapi itu yang merubah gue banyak hal dalam menikmati hidup sekarang. Again, jalan Tuhan, gue selalu percaya itu jalan Tuhan. Hari itu libur 17 Agustus. Di rumah, gue main sama anak. Terus biasalah karena gue kerja terus.
gue kan nggak pernah yang pamper myself lah ya, jadi gue cuma pengen hari itu relax gitu kan. So basically gue ya cuma doing usual and then I scrub myself gitu ya, dan tiba-tiba gue merasakan ada benjolan. Terus gue kaget, literally kaget karena nggak ada sakit, nggak ada apa-apa, nggak ada gejala, nggak ada apa-apa. Terus gue cuma bilang nyokap gue, "Mah, ini apa?" Dan gue nggak ada perasaan takut atau apa, itu nggak kepikiran kemana-mana. Nggak pikirin kesana lah ya. Enggak, mungkin gue terlalu logik dalam hal ini, instead of feeling. Jadi emak gue tuh udah worry banget mukanya kan, Yoyo juga gitu. Ya udah, terus gue cek dokter. Tapi inilah perjalanan spiritual terbesar dalam hidup gue. Gue cek dokter, melalui beberapa prosedur. Dari pertama dokternya susah, gue juga baru tahu gitu ya, nyari dokter onkologi itu jadwalnya bisa 2 bulan sampai 6 bulan di muka. Gue sampai pernah marah-marah ke rumah sakit gitu ya, "Mas," gue bilang, "kalau semua orang kayak begini gitu ya di Jakarta, mati dulu baru dapat jadwal," gue bilang. Karena gue begitu paniknya, karena gue juga udah mulai semaneng. Tapi again miracle, karena nyokap mertua itu juga guru di sekolah ternama lah ya. Result tuh udah keluar jelek, result USG. Sehingga dicari dokter itu udah pasti spesifik gitu udah. kan. Nah dari sini akhirnya kita nggak dapet jadwal. Nah terus pas akhirnya ngomong ke nyokap tuh baru medical check up sama salah satu orang tua kanisius. Gue cuma jaga 5 hari, langsung masuk, langsung bisa ketemu langsung dokter bisa itu. ketemu, kita ngobrol, terus gue divonis. Jadi vonis is just like hell ya. Belum dokter yang asli yang ngomong, tapi dokter yang cek terakhir dan hasil biopsi udah keluar, dibacain bareng. Even belum dokter yang itunya. Itu baru besokannya. Karsinoma mamai. Artinya apa gunanya? Kanker payudara. This is the first time I share in public ya guys. Thank you buat kalian berdua. Gue finally nyiapin ini. Bahkan gue khusus nge-script yang ini. Maksudnya gue belajar khusus nyiapin. Karena gue memang dari dulu pengen share, cuma gue gak ketemu momen yang pas. Waktu gue divonis, nangis pasti. Gak ada yang gak nangis. Bahkan Yoyo pun sampai pegangan pintu. Terus gue cuma, sorry gue kalau ini agak emosional ya. Gue pengen nanya Yoyo, tapi kita pulang nge-grab aja ya, karena gue takut dia nggak bisa pulang, dia nggak bisa nyetir pulang, tapi dua-dua perasaannya kacau hari itu. Gue nggak siap kalau malam itu harus kasih tau orang rumah, kayaknya it's just not the right moment. Dan gue masih serumah kan sama Bonyok. Gue cuma bilang, "Pi, tolong cari Google Map jalan paling macet untuk pulang, karena si mama papa malam ini udah rapat gereja, gue nggak bisa ketemu mereka." Pulang, gue ketemu anak-anak, entah kenapa gue cuma pengen meluk dan nangis, gue nggak bisa. Dan anak nanya kenapa, bilang, "Ya tadi mami capek banget di kantor, I have to make a story." Kenapa? Karena di momen itu, momen terberat gue adalah karena gue workaholic tadi. Anak gue ada kasus di sekolah, sehingga dia 2 bulan agak off sekolah. Jadi gue lagi fase bahwa dia harusnya ke psikolog. Besokannya gue harus check up ke dokter yang harusnya membacakan vonis gue. Itu paginya. Siangnya adalah jadwal pertama anak gue ke psikolog. So it's the hardest moment in my life. Jadi udah berturut-turut lah ya. Iya, dan berat banget untuk gue bisa memainkan peran gue dengan segala ekspresi gue. Ya Yoyo blank-blank, tapi dia udah nenangin diri. Gue bilang, "Pi, karena besok harus bawa si Cici ke psikolog, kayak gue better ngomong malam ini ke Bonyok." Akhir malam itu jam 10 malam gue ngomong ke nyokap dengan berbagai cara, dan ini nyokap gue cuma nggak bisa ngomong, cuma bisa nangis. Kita doa bareng malam itu. It's just a miracle. Ketika gue datang, dokternya buka hasil, gue cuma ngomong gini, "Dok, saya kanker ya, treatmentnya apa?" Dokternya diem bangun, "Kamu nggak mau nangis? Kalaupun saya bisa memegang dan mengambil penyakit ini sendiri, akan saya lakukan. Nyatanya saya nggak punya kuasa itu, dan gue nggak tahu kenapa gue bisa ngomong." Sejak saat itu banyak sekali, termasuk hal-hal yang paling sederhana adalah gue banyak dapat bantuan dari dokter itu. Gue mulai doa lah, gue tuh ngomong sama Yoyo bolak-balik, "Pi, gue kenapa kosong ya?" Terus sesaat sebelum ada kondisi itu, gue tuh lagi kosong, gue lagi gini. Dulu gue paduan suara, ya akhirnya gue cuma datang nyanyi, gereja aktif, udah, tapi kosong. It's a miracle ketika itu vonis keluar, Yoyo lagi nyetir, dia dengan tenangnya cuma bilang, "Mi," gue manggil papi mami ya sejak punya anak. It's a gift. Suatu hal yang benar-benar bikin gue memandang segala sesuatu dengan berbeda. Dan hari itu gue bilang, dari hari ini kita coba boleh nangis maksimal 3 hari. Gue tuh gak bingung kenapa kalau kata 3 hari dan segala macam, kayak kamu harus bangkit nih. Jadi itu momen di saat itu akhirnya gue ngasih tahu ke semua bos-bos binus direksi, gue kabarin kondisi gue, ambil ketawa ke TV juga, "Pak, gue divonis begini ya, tenang aja, kalau gue tetap ceria dan gue tetap hahaha." So basically kita coba akan atur kerjaan aja supaya teman-teman nanti bisa. Gak ada satupun yang balas. Setelah gue cek, mereka nggak tahu bagaimana membalas, karena it's just, bagi mereka itu harusnya lu cukup berat nih, gitu kan. Sampai bos gue telepon sorenya, gue inget banget telepon itu, "Kamu kenapa nggak kasih tahu saya? Kenapa baru ada vonis?" "Pak, saya baru tahu Pak, semalam." Terus, "And then you can laugh?" Itu pertanyaan. Iya, sama jawaban gue sama ke dokter gue, "Kalau saya bisa ngambil tuh penyakit dari badan saya Pak,
Saya udah lakukan. Nyatanya enggak. Terus kalau gue nangis emang tuh penyakit hilang gue bilang. Dan satu hal yang dia ingat sampai sekarang, gue temen nanya, Pak, kalau abis gini gue mungkin banyak on off, gaji gue dipotong aja, kasih yang buat gantiin gue. Dia bilang, lu gila. Karena gue anaknya fair kan, logik banget maksudnya. Iya. Meskipun abis gitu kata lagi gue, lu gila ya, kan lagi butuh duit. Gila lu. Tapi gue bener-bener di situ gue nggak mikir, dan gue bener-bener mengamini it's a gift. Gue bener-bener caranya cuma 3 hari, dan di hari ketiga tuh hari Minggu gue doa di gereja, gue ikut misa. Gue nggak bohong, setiap kali gue misa gue pasti nangis, itu gue nggak bohong. Di hari ketiga gue misa, lagi doa persembahan. Ini yang mengubah cerita hidup gue. Gue doa, gue selesai, gue punya singkatan kanker. Udah, lu doa kagak gitu kan? Iya gue doa, gue punya singkatan kanker, KANKER. Ketika aku naik kelas karena Engkau rahmat, gue merinding banget untuk hal ini. Kalau bukan yang atas yang atur, enggak mungkin. Berarti kalau dari cerita lu, keluarga sama Tuhan, ya kan, yang membuat lu tabah, pasti cukup berat kan, ngejalanin proses itu dari operasi, kemo dan lain sebagainya gitu. Itu berapa lama sih? Jadi setahun sih tepatnya. Setahun. Ya. Yang seru tuh gue bisa bayar dokter gue. Besok hari telepon, adminnya telepon, Mbak Nita, hari ini kemo nggak? Karena gue kemo tuh udah terkenal banget, satu kemo selalu bawa laptop. Gue masih balas report kantor. Gila. Jadi gue itu Jumat masuk rumah sakit, Gila. Sabtu pegel penuh, Senin ambruk, Selasa malam nothing wrong. So don't be afraid with chemo. Rabu masuk kantor. Bos gue sampai bilang, lo mau gue bikinin surat cuti aja nggak? Cuti sekolah luar negeri deh, biar lo bisa cuti. Gue bilang, kalau bapak bikinin itu, gue lebih sakit, karena gue di rumah bingung mau ngapain. Lebih enak gue pikiran itu. Gitu. Dan gue tuh waktu itu mikir cuma simpel sih, kenapa gue nggak sedih? Gue itu ekspresif kan. Yes. Jadi kalau gue sedih, serumah sedih. Kalau gue seneng, semua seneng. Gue cuma nggak pengen bapak mama gue sakit. Mempengaruhi. Udah itu aja. Jadi setelah gue lihat nih ya, again, nah data matematika yang kepake nih si Yoyo atau kerjaannya. Setiap gue leukosit berapa dicatat. Setiap gue kondisi gimana? lagi, iya. Gue pas demam, pas apa dicatat sama dia. Kan ada siklus A, B, C. Siklus A drop, siklus B agak drop, siklus C agak aman. Dan polanya sama. Itu lu tenang, lu boleh ke mall sekarang. Yang riset siapa? Yoyo. Terus dikasih ke dokter ya, ini dok siklusnya. Boleh ke mall ya dok gitu. Jadi kalau C lu boleh ke mall. Lu ini mau makan apa boleh. Jadi lu punya hidup. Tuh Yoyo tuh kerjaan. Yang bikin tadi gue bilang bayar ke dokter itu, si admin dokter itu telepon. Mbak Nita lagi kemo nggak? Iya mas, kenapa gitu kan? Ini pasiennya si dokter lagi butuh kekuatan. Mbak Nita oke nggak? Boleh. Satu sampai sekarang. Kenapa? Karena setiap kali gue kemo, kan kemo tuh ngoplos dulu, ngeracik obatnya kan. Itu 2 jam. Jadi setiap kali kemo gue bilang sama suster ya, saya nggak mau dipasangin panang dulu ya, supaya saya bisa jalan-jalan. Gue buka laptop, nonton HBO atau gue ngunjungin pasien lain. Itu yang lu bilang bayar dokter lu. Bayar. Karena gue lihat di situ bahwa yang bikin orang sakit itu terkadang pikiran. Sakit lu nggak seberapa, tapi ternyata pikiran lu membuat bahwa kalau gue gini nanti ini overthinking akan jauh lebih banyak karena perasaan lu bisa sensitif. Yes. Dan sampai hari ini gue sudah lumayan banyak ya yang pass away juga membantu. Tapi yang masih terus berjuang bahkan di luar kota pun ada. Itu gue akan benar-benar meluangkan waktu, even gue punya jadwal kalau ada urusan yang kayak begini gue pasti akan angkat telepon dan gue akan ngeladenin khusus urusan ini, mau jam berapapun, mau weekend, mau apa. Karena itu komitmen gue untuk ngebalas dokter gue yang baik itu, untuk ngebalas semua orang support system gue yang baik itu, ya bikin orang punya hope to live. Karena orang itu iman, harapan, dan kasih. Gue percaya itu ya. Lu punya iman betul, tapi kalau lu diarahkan nanti dari pentingnya sebuah iman adalah lu akhirnya membangun harapan. Yes. Dan itu akhirnya lu isi dengan kasih, ya itu yang gue sekarang jalan. Terus berarti sekarang dari vonis sekarang hasilnya puji Tuhan bersih. Puji Tuhan bersih, tapi masih kontrol, setahun masih 2 kali gitu ya, karena masih usia produktif sekali kan. Jadi ya sangat mungkin untuk relapse gitu ya, sangat mungkin. Yang berubah dari sisi gue adalah kalau tadi ngomongin workaholic, ambisi gitu ya. Sekarang gue ngomongin namanya manage expectation. Nah, kan udah baru nih manage-nya gitu kan. Kok ada platform baru yang dikasih ke lu? Kenapa itu? Kenapa jadi begitu gitu loh? Baru lagi ya? Kenapa baru lagi? Bukannya katanya mau manage expectation, nggak mau totalitas gitu loh. Menurut gue tuh maksudnya dipercayakannya. Nyambungnya ke purpose lagi. Dia pinter.
Iya, dia memang lebih pintar. Tenang aja. Makanya ada dia di sini ya. Jadi iya, gue apa dapat itu baru. Great Nusa? Ya, baru tuh namanya Great Nusa gitu ya. Great Nusa itu platform belajar. Terus gue berapa kali ketemu gitu ya sama mereka-mereka yang inspirasional sama gitu ya. Mereka selalu bilang, gue kan bisa gini, aduh ini konten akademik banget, kayak ini mah ada orang mau, atau aduh kalau kayak gini kok berat ya gini ya, atau tampilannya biasa aja gitu. Gue selalu menilai portal itu, bahkan yang dipercaya sama gue tuh awalnya begitu gitu. Idealisme gue kuat lah. Tapi gue mulai ketemu sama ada dokter-dokter, sekumpulan dokter yang akhirnya mereka bikin pendidikan untuk NTT. Ada satu yayasan yang dia fokus untuk ya, menyatukan keberagaman lah. Terus mereka juga perlu menyiapkan guru-gurunya untuk pendidikan lebih lanjut. Waktu gue nunjukin ini, kadang-kadang gue malu, aduh kok konten gini doang gitu ya. Karena kita udah lihat portal-portal lain yang jauh lebih kece, lebih keren gitu. Dan mereka bilang, ini bagus banget gitu. Malah terstruktur, rapi. Terus ada sisi akademiknya, ada sisi profesionalnya gitu kan. Nah, malah gue lihat, oh ternyata lo nggak boleh punya kayak standar lo gitu. Di daerah itu internet susah, bisa akses sampai kayak gini tuh udah sesuatu. Jadi akhirnya gue bilang value apa? Again, gue selalu ngomong value kan gue bisa tambahin. Jadi gue nggak ngeliat industrinya apa, kemudian industri edukasi dan matching gitu. Tapi value apa yang kita bisa kasih itu. Nah kalau orang-orang akhirnya dari belajar bisa jadi pemimpin. Kalau bahasa gue tuh selalu kalau di training, karena gue di training udah lama banget, ada manage self, manage team, manage business. Lo tahu diri lo dan berkaca dari cerita gue pengen orang-orang yang belajar di Great Nusa dengan melihat, oh mengetahui diri itu akhirnya membuat gue mengerti purpose gue. Itu yang mau gue ciptakan di Great Nusa. Dengan mengerti purpose itu, akhirnya orang tahu, oh ternyata gue punya skill gap nih, gue punya knowledge gap. Habis itu gue mau belajar digital marketing, gue mau belajar AI, gue mau belajar web programming, even gue mau belajar accounting dasar pun teks itu ya, ada lah yang belajar. Jadi lo harus tahu dulu who you are. Mimpi gedenya apa sih? Untuk Great Nusa. Baik untuk Great Nusanya maupun untuk Indonesia. Orang Indonesia tuh harus punya pendidikan yang merata. Gue selalu ngeliat tuh yang di luar negeri banyak orang Indonesia ya. Kita bisa saling bikin komunitas sebenarnya. Tapi kalau itu nggak distrukturkan, then nothing, cuma bincang-bincang biasa. Dengan distrukturkan, gue bener-bener pengen yang namanya ada kredit transfer. Ya lu belajar dari pengalaman hidup itu bisa menjadi sesuatu yang bisa jadi kredit. Indonesia harus menatap pendidikan. Banyak sekali yang bener-bener belum bisa menikmati pendidikan. Even paling sederhana, kita nggak usah ngomong nulis-nulis yang aneh-aneh. Gue pernah ngajar paduan suara di sebuah gereja. 2 minggu pertama gue stres. Kok pada nggak ada suaranya? Padahal kalau isinya dari daerah Sumatera dan dari timur plus Jawa gitu ya, itu biasanya defaultnya udah bagus gitu. Akhirnya gue mikir, apa yang bikin anak-anak nggak bisa? Mereka dari kelas ekonomi bawah. Apa yang paling membuat mereka susah naik, susah banget? Percaya diri. Jadi latihan pura gue ganti dengan setengah jam latihan salaman. Gue bilang, yuk salaman. Mereka bingung salaman, kenapa? Ketika salaman, gue ngeliat di situ semua orang gak ada yang mata ketemu mata. Kenapa? Karena biasa di bawah, yang gak pernah merasa dirinya punya value di mata orang. Nah dari situ gue lihat, itu orang-orang ini bisa. Tapi tadi kenapa gue selalu bilang manage self itu yang paling penting. Knowledge belakangan. Kalau lu udah tahu bahwa diri lu berharga, itu yang mau gue bawa dengan Great Nusa. Insya Allah dari BINUS kita align, tapi lu harus bangun dari diri lu sendiri. Bahwa lu tahu diri lu dan lu mau kemana lu tahu. Sebenarnya sih. Good luck. Seems like moving mountain sekarang, tapi menurut gue itu sesuatu yang sangat possible untuk dilakukan gitu kan. Maksudnya apalagi itu bisa memberikan satu lapangan pekerjaan. Purpose-nya juga bisa connecting. Itu very powerful. Yeah. Good luck on that ya. Oke, apa websitenya? Greatnusa.com, www.greatnusa.com. Visit ya. Ada Instagramnya? Ada Instagramnya juga Great Nusa. Great Nusa ya? Great Nusa. Nyambung semua ya. Website ya? Sekarang website akhir tahun moga-moga kita bisa launching di native mobile app bisa. Alright, good. Ya tahun 2022 ya berarti ya? Iya. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Ada satu pas gue lupa tadi mau ngomong. Apa? Ya, masih bisa nggak? Bisa nggak? Bisa kan? Tapi ini nyambungnya sebelumnya tetap berkembang. Bisa. Silakan. Salah satu yang menarik tuh waktu di Belanda. Kan lagi. bapak gue udah nggak ada ini kan, udah nggak bisa ngirim lah. Ya, iya. Jadi gue harus berjuang sendiri. Gue tuh jadi satpam di sekolah. Oh really? Makanya gue bilang ini ketinggalan. Bayarannya 25 euro per jam. Enggak, per kali. Serius? Gitu. Jadi begadang. Enggak. Jadi gini. Per shift gitu. Per shift. Jadi dia buka kayaknya buat anak-anak di area di negara berkembang kali ya mungkin.
Jadi teman gue yang biasanya daftar tuh yang Amerika Latin, terus Indonesia gitu kan, terus beberapa negara yang mungkin banyak anak yang dapat beasiswa kali ini ditawarin dulu. Gue kan gak punya duit ya, gue harus dormitory dibayarin, makan gak ada duit. Dan gue juga pengen hangout dong, masa gue kagak hangout. Gue daftar tuh satpam, kerjaannya itu 2, buka pintu sama tutup pintu sama pasang alarm. Oke. Jadi kalau pasang alarm malam itu kerjanya lo naik tangga, tutupin semua jendela, kunci, terus pasang alarm keluar. Udah, dia akan dalam 10 detik kunci itu pintu. Udah, kerjaan gue itu untuk 25 euro. Problemnya, pertemuan pertama gue nggak ngerti kan bahasa Belanda, di kode oigang. Maksudnya habis pencet, gue suruh keluar, oigang, bisa suruh keluar gitu kan. Gue nggak keluar, gue kunci di dalam. Gue bingung, baru sebulan di Belanda. Gue telepon polisi. Gue telepon polisi yang ada di alarmnya. Dia ngomong bahasa Belanda, gue bingung, cuap-cuap. Pokoknya you come here, I was locked in the building gitu kan. Terus dia tok-tok, gede banget. Nah, gue udah dikasih info kalau lo salah, lu denda 100 euro, lalu dapat 25, denda 100. Jadi waktu 75. Dia keluar di pintu, gue begging, sir, don't find me. Gue nggak punya duit. Tapi di situ gue bener-bener melihat bahwa kerja apapun yang penting halal ya. Orang tuh kadang-kadang kalau lihat sekarang gue, kenapa gue cerita ini gitu? Karena orang, lu sekarang hebat gini karena gini. Ya lu nggak tahu gua dulu ngapain aja. Iyalah. Naik bus kota, jualan di bus gitu, jualan ke buru-buru supaya si dagangan MLM gua laku di teman-teman buruh kan. Iya. Murah meriah, pasarnya di market itu udah. Gitu, terus jadi satpam gitu. Mantap. Itu aja ceritanya. Terima kasih. Iya. Terima kasih sudah hadir ya Kimopedia yang sangat apa sih? Sangat berguna ini ya. Yang biasanya sampai habis. Biasanya kita bercanda-canda dan membicarakan sesuatu yang lumayan tidak serius. Kali ini ada seriusnya, ada ceritanya. Serius lah. You did well. Ya, tapi terima kasih kedatangannya. Terima kasih untuk kios kopi kita dan X Toy Kitchen ini untuk tempatnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye.